Perkenalkan, nama saya Siti Lutfi Zainuri, NIM 203200015. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan atau meresume makalah yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan. Pertama yaitu judulnya tentang komponen dan proses komunikasi. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi. Apakah kalian tahu komunikasi itu apa? Ya, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi melalui penggunaan simbol seperti kata, gambar, atau ucapan. Kemudian ada fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi atau disebut dengan to inform. Kemudian ada mendidik yaitu to educate, dan kemudian ada menghibur to entertain dan mempengaruhi. Serta ada tujuan komunikasi. Yang pertama yaitu harus menyusun rencana untuk menyelesaikan tujuan, sumber daya, dan secara efektif dan efisien, serta menyeleksi, mengembangkan, dan menilai anggota. Kemudian ada memimpin, menggerakkan, memotivasi, dan menciptakan keinginan untuk memberikan kontribusi. Yang terakhir ada juga komponen komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau sumber. Kemudian ada pesan atau message. Kemudian komunikator atau sender, encoding, dan media atau saluran komunikasi atau disebut dengan channel. Kemudian ada proses komunikasi dua, yaitu proses komunikasi primer dan sekunder. Kemudian tema selanjutnya yang kedua yaitu model-model komunikasi. Ada beberapa model komunikasi. Yang pertama yaitu model komunikasi mekanistik, yang mana model ini terdiri dari one-way communication dan two-way communication. Salah satu contoh komunikasi ini adalah komunikasi metode ceramah, komunikasi psikologi yang terdiri dari model komunikasi psikologi ini mempelajari tentang perilaku individu seseorang, bahkan perilaku belajar, perilaku penghayatan, serta aktivitas yang dilakukan secara menyeluruh. Kemudian ada model komunikasi interaksional, yang dimana ini dikembangkan oleh pada tahun 1954, menekankan proses komunikasi di arah antara komunikasi dan komunikator. Yang keempat yaitu model komunikasi pragmatis, yang dimana komunikasi ini sangat berkaitan kepada komplikasi waktu. Pada tema yang ketiga yaitu jenis-jenis komunikasi. Menurut A.W. Wijaja dan Aris berpendapat 3 bentuk dalam pesan, yaitu informatif, yang dimana memberikan keterangan fakta dan data, kemudian pengambilan kesimpulan dan kepuasan sendiri. Kemudian adanya persuasif, yang artinya yaitu bujukan, yang menghubungkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa yang kita sampaikan akan memberikan sikap atau perubahan. Kemudian adanya koersif, yaitu menyampaikan pesan yang bersifat memaksa. Isi pesan, yaitu isi pesan adalah untuk memberikan suatu komunikator untuk mengkomunikasikan kepada yang lainnya. Yaitu ada wujud pesan, yang dimana artinya mengembangkan inti pesan itu sendiri. Sifat pesan yaitu penyampaian di mana komunikator hanya menyampaikan pesan yang mendukung pada yang disampaikan. Baiklah, struktur organisasinya bisa dilihat sini. Setelah itu ada komunikasi berdasarkan penyampaian. Contohnya komunikasi verbal, yang dimana melalui lisan. Nah, contohnya yaitu komunikasi hanya lewat telepon saja. Kemudian adanya komunikasi nonverbal yang tertulis. Contoh, dia tidak mengungkapkan secara kata-kata, tapi memperlihatkan gambar ataupun secara kompleks. Kemudian adanya komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Contohnya yaitu seminar.
Kemudian komunikasi informal, contohnya yaitu kabar burung. Kemudian adanya komunikasi nonformal, contohnya mengenai ulang tahun perusahaan. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan kelangsungannya, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Kemudian selanjutnya komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Yang pertama, pidato, memberi ceramah, wawancara, memberi pendapat. Tema keempat, jenis-jenis komunikasi. Dengan kerja, yaitu ada gaya komunikasi pasif yang artinya dia berkarakteristik pendiam. Yang kedua yaitu gaya komunikasi agresif, yang dimana komunikasi ini sangat mudah menyerang. Yang ketiga yaitu gaya komunikasi pasif. Tema kelima yaitu gaya-gaya komunikasi. Apakah kalian tahu apa itu gaya komunikasi? Gaya komunikasi ini sering disebut dengan communication style, yang didefinisikan sebagai seperangkap perilaku atau pribadi yang digunakan sebagai bahasa tertentu, dengan bahasa badan, bahasa liku badan, penggunaan waktu, dan penggunaan ruang dan jarak. Kemudian ada macam-macam gaya komunikasi. Yang pertama yaitu the controlling style, yang dimana ini mengontrolkan diri. Kemudian ada the equalitarian style, dimana komunikasi ini pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah, two-way traffic of communication. Kemudian ada the structuring, yang dimana gaya komunikasi ini berstruktur. Kemudian ada the dynamic style, yang dimana gaya komunikasi ini memiliki kandungan agresif atau memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Kemudian ada the relinquishing style, yang dimana komunikasi ini mencerminkan menerima saran. Yang terakhir yaitu the white flower style, yang dimana gaya komunikasi ini tidak bisa digunakan pada orang-orang yang tidak bisa disulitkan dalam membicara. Tema keenam yaitu teknik-teknik komunikasi. Ya, ada beberapa teknik-teknik komunikasi yang kalian tahu, yang kalian harus tahu. Yang pertama yaitu teknik komunikasi informal, yang disebut dengan informasi communication, informatif communication, atau komunikasi informatif. Contohnya yaitu penyampaian berita di media massa. Kemudian ada teknik komunikasi persuasif atau disebut dengan persuasif communication, komunikasi yang bertujuan mengubah atau mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Kemudian ada teknik komunikasi koersif atau instruktif, yang disebut dengan coercive communication, yaitu yang bersifat kekerasan. Contohnya mengubah sikap dengan opini atau memaksa dengan perilaku yang tidak terpuji. Kemudian ada teknik komunikasi dialogis. Komunikasi ini yaitu terjadi searah saja, tapi hampir komunikasi berjalan secara dialogis. Komunikasi dialogis ini bisa kita terapkan seperti menggeleng-gelengkan kepala, menundukkan kepala, mengkode gitu, seperti orang yang bertanya kita kode, tidak. Tema ketujuh yaitu media komunikasi. Media adalah alat saluran komunikasi, yaitu secara keseluruhan media adalah sebagai perantara
sebagai antara sumber pesan dan penerima pesan. Yang pertama yaitu media itu dibagi 3, yaitu media audio. Contohnya itu kalian kan sudah tahu audio seperti kaset, radio, televisi. Kemudian media visual. Contohnya yaitu media komunikasi bersifat secara bentuknya sketsa, gambar, foto, tabel, terus replikasinya. Yang ketiga yaitu media atau audiovisual dengan penglihatan. Kemudian ada tema yang ke-8, jaringan kerja komunikasi. Apa kalian tahu apa itu jaringan? Ya, jaringan komunikasi merupakan pola yang teratur. Kemudian tema terakhir yaitu komunikasi organisasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah suatu bentuk interaksi yang dalam ruang lingkup sekolah maupun hubungan dengan masyarakat yang bertujuan untuk pembicaraan berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan yang terjadi dalam lembaga. Kemudian komunikasi organisasi pendidikan ini ada beberapa bentuknya, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Apa kalian tahu apakah itu komunikasi internal dalam organisasi pendidikan? Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam sekolah. Yang pertama yaitu adanya antara kepala sekolah dengan guru, kemudian antara kepala sekolah dengan siswa. Dalam komunikasi eksternal ini ada bentuk-bentuknya, yaitu bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Contohnya yang pertama yaitu hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan pada materi pemaparan di atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan kata ataupun khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya.